Selamat siang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke dalam sesi ketiga dari rangkaian pelatihan kita mengenai komunikasi pemasaran. Kalau tadi di sesi 1 dan 2 kita sudah membahas advertising, ada sales promo, PR and publicity, juga event dan sosial media. Ini kita lanjutkan dengan beberapa tools komunikasi pemasaran yang lain. Oke. Kita lihat di sini yang keenam berarti ya, ini ada video marketing. Contoh yang saya pilih di sini dari PNG. Ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, cukup menarik. YouTube atau video yang kita bisa buat itu tidak harus straight to the point kepada barang jualan kita gitu ya. Jadi itu boleh, tapi yang lain juga oke gitu. Jadi seperti ini PNG, dia tidak membuat video untuk produk-produknya dia, tetapi dikemas dalam suatu insight ya, pesan tertentu yang tidak langsung menjual produknya. Jadi ini kalau nggak salah cerita tentang Hari Ibu gitu ya, bagaimana kasih ibu dan sebagainya. Oke, jadi ini bisa disimak nanti silakan atau juga suka lihat ya di YouTube, banyak sekali video-video yang bisa kita ambil contoh. Di lelang.go.id sendiri saya lihat juga sudah ada beberapa YouTube, seperti kemarin saya juga tampilkannya di acara open class itu ada YouTube bagaimana cara menjadi membuka akun gitu ya, login untuk di lelang.go.id, atau caranya bagaimana kalau mau membeli mobil, membeli barang lelang gitu ya, tahapannya seperti apa gitu. Itu bagus, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Saya pikir dan saya harap tidak ada batasan yang terlalu kaku, jadi mungkin di setiap wilayah KPKNL bisa membuat video masing-masing tergantung situasi dan mungkin karakteristik di wilayah masing-masing. Tentu batasan-batasan atau rambu-rambu yang harus kita perhatikan silahkan dipatuhi begitu ya. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam membuat video dengan atas nama instansi kita gitu. Baik, tapi intinya video itu sangat menarik gitu ya, layaknya seperti iklan di TV, tentu lebih menarik dibanding iklan di media cetak atau di radio. Jadi sama, kalau sekarang di digital itu orang lebih tertarik melihat video, which is itu YouTube ya sekarang. Sehingga ada lawan ya, belum ada lawan video yang paling populer ada di YouTube. Tapi sebenarnya nggak hanya di YouTube ya, kita bisa buat juga di Facebook, di Instagram. Intinya pemasaran yang kita lakukan dalam bentuk video ya. Oke, baik. Jadi di sini sekali lagi kita paling banyak buat di YouTube itu ada beberapa metrik atau ukuran untuk melihat seberapa baik ya video yang kita buat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah ini ya. Jadi subscriber itu juga menjadi salah satu alat ukur apakah channel YouTube kita sudah baik gitu ya, populer atau tidak. Kemudian yang penting lagi di sini di checking analytics-nya, mungkin nanti kalau ini teknis ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari kalau berminat lebih dalam. Jadi ada ukuran ya YouTube Analytics untuk mengukur seberapa baik video dan channel kita. Yang penting juga ada keyword research. Jadi kalau orang seperti layaknya Google mencari informasi tertentu, orang memasukkan keyword ya. Nah, di YouTube pun begitu. Jadi orang mau mencari informasi lelang misalnya, dia langsung buka YouTube dan
memasukkan keyword tertentu ya, keyword misalnya informasi lelang. Nah, apakah dengan memasukkan keyword lelang itu lalu yang muncul lelang.go.id gitu ya? Apakah seperti itu? Silakan Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Ini sudah muncul atau belum di pencarian YouTube ini gitu ya. Kemudian yang penting lagi kita juga perlu mengupload atau membuatlah gitu ya video secara berkala. Jangan hanya sekali-sekali kalau lagi sempat, kalau lagi ingat, kalau lagi mau gitu enggak ya, tapi buatlah secara berkala, frequently gitu. Mungkin kalau belum terlalu banyak tenaga dan belum mahir bisa sebulan sekali itu udah bagus gitu ya. Atau nanti kalau mau lebih lancar ya bisa seminggu sekali gitu. Jadi intinya jangan sesekali aja gitu ya, tapi dibuat rutin gitu. Itu sih beberapa yang penting ya, yang lain mungkin soal teknis. Baik, jadi di sini kita bisa buat YouTube itu dengan konten-konten yang beragam. Bisa yang sederhana, informational content, sekedar kita memberi informasi mengenai lelang itu apa, caranya bagaimana gitu ya, sampai kepada educational yang agak detail, mendidik gitu ya, mendidik mungkin masyarakat, kaum orang awam gitu tentang lebih kepada detail teknis gitu ya, bukan soal ayo ayo beli nih, beli di lelang atau jual gitu, bukan gitu ya, tapi lebih mendalam yang bersifat ada edukasinya ya, atau memang dikemas di dalam sebuah konten yang menghibur, entertain. Jadi bisa kalau kalau mau collab gitu ya, sekarang istilahnya collab sama artis endorser atau siapa public figure, kita buat dalam kemasan mungkin ada musiknya atau apa gitu ya, atau bisa dengan joke atau apa, silakan. Ini kreativitas kita bagaimana membuat konten yang bersifat menghibur ya. Bisa juga bersifat emotional content kayak tadi yang PNG itu saya contohkan, itu touchy gitu ya, menyentuh bagaimana seorang ibu, seorang anak, hubungan mereka kayak gitu ya. Jadi bisa dikemas misalnya, "Oh iya ini saya beli rumah gini-gini, ada unsur emosionalnya dan sebagainya ya." Jadi dibuat dalam sekarang eranya storytelling ya, storytelling. Jadi bercerita gitu, mungkin ada kisah, ada tokoh, seseorang siapa pengusaha atau ibu rumah tangga siapapun gitu ya. Kita bisa membuat skenario dalam video kita, bukan sifatnya informasi, tapi lebih kepada storytelling gitu ya, mendongeng, bercerita, ada kisah. Kalau perlu bersambung itu senang, orang bisa melihat sebuah cerita gitu ya, yang tentu bukan cerita yang biasa saja, tapi yang menyentuh gitu ya, yang bisa mengangkat sisi emosi gitu. Itu menarik ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin di setiap wilayah apakah sudah punya channel YouTube masing-masing gitu ya, ataukah harus mengikuti pusat. Ini silakan dipertimbangkan ya. Tapi kalau kita mau buat channel YouTube itu kita bisa buat atau pilih yang personal ya. Kalau mungkin mau coba-coba, Bapak Ibu mungkin juga sudah punya ya personal channel, atau kita bisa membuat brand channel ya, khusus untuk instansi kita atau brand kita. Baik, ini teknis saja tapi saya bisa sepintas jelaskan gitu ya. Jadi kita bisa create a channel YouTube, kita login dengan akun Google kita gitu ya. Kita tulis di sini brand account name kita apa gitu. Misalnya KPKNL apa namanya Pekalongan gitu ya, KPKNL Manado gitu, silahkan. Ini kita create gitu ya. Baik, kemudian kalau sudah kita buat videonya, tentu tidak sulit ya. Sekarang video production bisa sekedar dengan handphone sekarang sudah canggih-canggih, kita bisa buat video dan durasinya tentu tidak panjang-panjang ya. Orang kalau lihat YouTube kan paling 3 menit, maksimal 5 menit itu juga udah lama gitu ya. 3 menit lah kalau bisa saya sarankan, jangan terlalu
Jangan terlalu panjang. Kalau informasinya banyak yang mau disampaikan, ya dibuat dalam berseri gitu ya. Jangan lupa di dalam deskripsinya ini kita masukkan keyword ya. Jadi supaya nanti yang tadi saya katakan, kalau orang cari misalnya lelang Padang gitu ya, lelang properti apa namanya, agunan bank atau apa gitu ya, itu muncul nih nanti video kita ya. Tentu itu bersaing dengan video-video lain yang punya keyword yang sama gitu, yang pakai keyword lelang Padang gitu ya, itu banyak mungkin gitu ya. Nah, kalau banyak kita kita bersaing nih, apakah video kita banyak muncul, kalau viewernya banyak, like-nya banyak, bisa lebih tinggi, bisa lebih muncul di atas gitu ya, dibanding pesaing atau dibanding orang lain yang menggunakan keyword serupa gitu. Ini yang disebut search engine optimization ya. Jadi optimal mengoptimalkan hasil pencarian gitu ya, search engine optimization gitu. Nah, ini caranya mudah, tapi harus harus rajin, harus telaten ya, harus tekun gitu. Kita mengupload, kita masukkan keyword yang sesuai gitu ya. Oke, kalau sudah dimasukkan di sini, kita upload ke video ke YouTube-nya, tambahkan mungkin bisa ada subtitle, boleh ada keterangan apa yang lain gitu ya, ada message tertentu misalnya kepada siapa apa-apa gitu ya. Ini teaser teksnya juga bisa. Ini teknis tapi boleh dicoba gitu ya. Baik, kalau sudah kita create gitu. Nah, untuk meningkatkan hasil pencarian SEO tadi, pengennya kan kita gini, kan kalau orang cari dengan keyword lelang Manado gitu ya, atau lelang properti apa gitu. Ini yang muncul siapa gitu ya, yang muncul ini video kita atau bukan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita mengoptimalkan dengan judul ya. Buatlah judulnya yang menarik, yang memang mengandung keyword atau kata kunci yang sesuai dengan pencarian orang. Kita bisa bayangkan, apa ya, kira-kira kalau orang mau cari tanah lelang itu dia ngetikin apa ya? Kalau saya sendiri mau cari tanah, saya ketik apa ya? Kan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan beberapa, ini boleh tidak hanya satu, kita bisa buat beberapa keyword ya. Keyword atau frase ya. Jadi bukan hanya satu kata, tapi bisa dua atau tiga kata. Jadi key phrases ya, phrases gitu. Jadi kita bisa buat misalnya lelang tanah gitu ya, beli beli rumah lelang misalnya ya, cari mobil lelang misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa buat beberapa alternatif, nanti kita coba gitu ya, ternyata muncul nih kalau orang nyari beli motor lelang gitu, oh muncul nih gitu ya, mungkin kita tidak banyak pesaing, kita bisa muncul di atas. Ini kan kalau di YouTube sebelah kanan itu ada beberapa ya, di atas, bawah, terus ke bawah gitu kan. Jadi munculkah kita di bagian atas? Pengennya di bagian atas supaya orang langsung melihat ya. Baik, kedua dengan description-nya. Tadi kan kita bisa buat di sini gini ya. Kita bisa upload di sini, kita ada isian description ya. Nah, ini tulislah description yang cukup jelas, menarik, tidak perlu panjang-panjang, hanya satu alinea cukup, tapi memang mengandung kata-kata yang tepat gitu, kata-kata yang mengandung keyword atau key phrases yang tadi kita ingin sasar ya, ingin tuju gitu. Jadi mencocokkan, intinya tuh mencocokkan antara kata-kata yang dicari orang dengan kata-kata yang kita tulis. Kalau cocok, kita akan muncul gitu ya. Itu description, kemudian ada teks. Kalau di Instagram itu ada ada hashtag ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lakukan juga. Kalau kita upload feed di Instagram itu ada hashtag ya. Nah, ini di YouTube juga begitu. Kita buat teks ya. Kalau hashtagnya itu sesuai, kan hashtag yang pakai tanda pagar itu ya. Itu kalau sesuai, orang mencari, itu bisa juga cepat muncul gitu. Oke. Berikan apa namanya, intinya informasi-informasi gitu ya, yang sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh atau yang dicari oleh customer gitu ya. Yang lain-lain ini bisa teknis bisa dilihat saja ya. Jadi ada video transkrip, ada suggestion video view, oke lah gitu ya. Thumbnail ini juga gambar yang nih seperti ini nih ya, yang ukurannya seperti ini, ya kayak layar kecil gitu, yang bisa muncul di sebelah kiri dari deskripsi YouTube kita ya. Ini kita buat ya, gampang sih ditaruh di PowerPoint, nanti kita save as picture gitu, nanti kita upload sebagai thumbnail ya. Nah, thumbnail ini juga bisa menarik gitu ya, yang muncul dengan jelas gitu ya. Oke, dan juga video lengthnya atau apa panjangnya video itu juga mempengaruhi. Tadi saya katakan jangan terlalu panjang gitu ya, cukup padat dan membuat orang ringkas melihat ya udah gitu ya, akan menurunkan tingkat pencarian di SEO kalau orang melihat YouTube kita itu nggak selesai. Jadi kalau kita buat YouTube 10 sampai 10 menit 20 menit gitu, orang tergantung sih kebutuhannya ya. Kalau untuk pendidikan atau seperti training ini pasti lama, tapi kalau untuk marketing itu kita buat 10 menit, bisa jadi orang nggak sampai akhir dia sudah stop gitu ya. Nah, itu akan menurunkan apa namanya, hasil pencarian gitu ya. Makanya kalau di iklan-iklan YouTube aja kan orang sampai skip ad gitu kan. Jadi hanya beberapa detik langsung sudah hilang. Itu kalau yang spot gitu ya. Tapi kalau yang berisi informasi lebih dalam itu orang masih oke, bisa sampai 3 menit gitu ya. Baik. Kemudian yang berikut ini kita harapkan juga atau kita upayakan ada engagement dari para penonton video kita ya. Jadi kita persilahkan atau kita harapkan, kita harapkan si audiens kita itu melihat video kita dengan menyukai video kita ya. Jadi ada like ya, seperti itu, ada subscribe, mereka ada komen ya, itu apa namanya, bisa dilakukan gitu. Kita bisa gabungkan juga dengan Facebook, dengan media sosial yang lain ya. Follow me on Twitter, kita buat terhubung gitu dengan apa namanya, media-media yang lain gitu ya. Visit di blog kita misalnya, tinggalkan komen tadi ya, subscribe gitu, atau memang di embed di apa namanya, digabung ke situs orang-orang gitu ya. Kalau mereka mereka tertarik dengan YouTube kita, mereka bisa embed, mereka bisa copy paste gitu ya, mereka bisa bisa tambahkan YouTube kita, link YouTube kita ke situs mereka. Mungkin mereka punya Facebook, mereka punya yang lain-lain gitu ya. Nah, seperti ini juga, share this video with your friends ya. Di-share nih sama orang gitu ya. Itu juga bisa sangat menarik gitu. Oke, yang berikut perlu dipromosikan dong gitu, apa namanya, video kita, supaya orang-orang juga tahu bahwa ini loh ada video baru dari kita gitu ya. Ini kita promote melalui email, kita tampilkan misalnya, selamat siang Bapak Ibu, saya punya video baru nih ya, isi informasi mengenai lelang, misalnya cara-cara melakukan lelang gitu ya. Silakan bisa disimak video kami. Nah, itu kita kirim lewat email supaya tahu dong gitu ya. Kalau kita buat video di YouTube, upload, tapi orang nggak ada yang tahu, ya nanti nggak ada yang lihat gitu ya. Jadi kita promote video kita melalui email. Tentu Bapak Ibu punya database email ya, itu kita bisa beritahukan ya. Atau kita bisa kontak blogger-blogger untuk mereka bantu share gitu ya. Mungkin blogger-blogger dari properti, yang pengamat properti, atau endorser, apalagi ya, mereka punya
punya penggemar yang banyak kalau YouTube kita itu dipromosikan melalui para blogger ini bisa lebih terkenal ya. Kemudian tadi dioptimiskan melalui SEO ya. Ini beberapa yang penting saya sebutkan ya. Jadi intinya kita bisa mempromosikan, mempopulerkan video kita ya. Atau memang berbayar kita buat AdWords, jadi kita bayar di iklan gitu ya. YouTube kita diiklankan di YouTube orang lain itu bisa, jadi akan muncul di YouTube yang banyak viewersnya atau banyak subscribe-nya ya. Promote di Facebook, di Twitter bisa, di Instagram juga gitu ya. Jadi intinya kita populerkan lah, kita promosikan YouTube kita supaya orang banyak yang tahu ya. Baik, nih jadi share video di different site ya. Kita punya media-media yang lain, kita punya website itu juga ya. Kita punya blog banyak, boleh dicantumkan gitu. Oke, di share ya video kita yang baru buat ini seperti tadi ya. Jadi kita sampaikan gitu ya. Ini nih saya punya video baru gini-gini ya. Ini bisa di-share di Facebook, di Twitter gitu ya. Atau kalau ada yang mau pakai LinkedIn, ini juga ada LinkedIn gitu ya. Ini kita bisa kemas di dalam beragam media supaya orang banyak yang tahu. Paling gampang di Instagram kali sekarang populer ya, itu boleh jadi upload di Instagram. Nah ini loh ada video baru dari KPKNL mana gitu ya, info tentang ada barang-barang baru nih masuk gitu dari yang akan dilelang gitu ya. Ini silakan Bapak Ibu lihat nih. Kalau di YouTube kan bisa secara visual gitu ya, ada suaranya audiovisual juga, jadi menarik. Oh iya ini. Nah mereka tahu dari Instagram kita, mereka akan nge-link lagi ke YouTube kita gitu ya, untuk lebih jelas gitu. Oke, atau memang kalau video ini kita bicara bisa saja bukan hanya di YouTube, tapi kita buat video yang sama diupload juga di Instagram gitu ya. Buat satu bisa upload di YouTube, upload di Instagram, upload di Facebook, Twitter gitu ya. Buat sekali bisa ditaruh di mana-mana. Oke, nah sekarang kalau kita mau pasang iklan ya, jadi video kita diiklankan di channel orang lain. Nah ini juga bisa tentu berbayar, kita bisa taruh di awal, pre-roll, atau di tengah ya, atau di akhir. Biasanya agak banyak orang yang pasang di awal, tapi di skipnya juga banyak ya. Kalau di tengah itu lebih jarang, tapi takutnya orang nggak sampai tengah udah skip gitu ya, udah nggak mau lihat gitu video atau channel orang lain itu gitu, jadi belum nyampe ke iklan kita orang udah tutup gitu ya. Tapi silakan ini dicoba, tetap banyak orang yang memasang di mid-roll dan post-roll atau di akhir ya. Baik, kemudian tadi ya kita promosikan video kita di YouTube itu kita upload ya. Ini ada beberapa settingan yang kita bisa atur. Oke, ini caranya ya tadi. Jadi bagaimana kita untuk mau mempromosikan atau mengiklankan YouTube kita. Baik, kalau sudah terakhir ini kita tentu analisa bagaimana mereka atau audiens kita itu komen apa saja yang masuk. Nah, ini jangan dibiarkan ya, kalau ada orang bertanya dijawab, ada orang komen apa saja, sekedar netral atau apa gitu ya, itu kita beri respon gitu. Terima kasih Kak responnya, terima kasih Kak komennya gitu ya, apa gitu, silahkan Kakak gitu ya. Gitu. Atau ada yang komplain itu juga ternyata nggak gampang ini ikut lelang begini nih, kemarin saya gini-gini ya, komplain misalnya. Nah, itu kita harus jawab ya, harus handle dengan baik supaya yang lihat YouTube kita itu kan bukan hanya dia yang mengalami kekecewaan gitu. Jadi orang lain yang belum mengalami atau yang dikhawatirkan gitu ya,
alami, mereka akan tahu, oh baik ya ini lelang GoID ini kalau ada yang ini dijawab, oh begini loh caranya. Mungkin hanya sekedar perbedaan persepsi atau tidak paham ya, atau bagaimana solusinya kalau sudah ada kendala seperti ini. Nah, itu kita justru punya kesempatan untuk memberi informasi yang lebih baik kepada masyarakat gitu ya. Jadi komen ini kelihatannya simpel tapi penting ya. Jadi ada 3 tipe, tipe yang bertanya, kemudian sekedar komen ya, dan yang ketiga komplain. Itu tiga-tiga itu yang kita perlu respon. Semuanya harus direspon gitu ya. Sekedar pakai emoticon, senyum atau jempol gitu ya, atau apa gitu. Jadi intinya direspon gitu. Jangan didiemin. Oke, kemudian ada ini analitik yang cukup teknis tapi bisa keluar di dalam YouTube Analytics. Jadi kalau kita punya YouTube itu apa namanya bisa keluar analisa ya analitiknya yang terutama tadi komen gitu ya. Kita bisa lihat juga interface feature-nya, kemudian metrik-metrik yang lain, misalnya watch time report-nya, mereka itu melihat YouTube kita berapa lama ya. Kalau kita punya YouTube 5 menit, orang rata-rata melihatnya berapa menit gitu ya. Kemudian apakah mereka melihat sampai habis ya, trafficnya bagaimana, dan terakhir subscribers, berapa orang yang kemudian subscribe YouTube kita ya. Baik, itu untuk YouTube. Mudah-mudahan semakin populer dan mudah dilakukan gitu. Apa namanya? Karena sekarang audiens kita itu kan milenial ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan behavior customer kita. Mereka senang melihat YouTube, ya itulah cara, media inilah yang kita perlu pakai gitu ya. Sekali lagi video memang paling populer di YouTube, tapi dengan membuat satu video kita bisa upload di beberapa media juga.